Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh bertemu lagi pagi hari ini dalam ibadah kita di rumah. Saya sangat bersyukur buat waktu, kesempatan yang terus boleh memberitakan firman Tuhan. Ya, melalui online ini, saya percaya sekali bahwa saudara-saudara semuanya dalam kondisi sehat. Ya, sekalipun kita mendengar bahwa virus corona semakin menjadi-jadi, tapi kita sangat percaya bahwa kita masih dalam perlindungan Tuhan, dan itulah yang harus kita syukuri dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, kami bersyukur buat kasih setiamu, rahmat anugerahmu, pertolonganmu yang tiada taranya dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup, firman yang boleh menguatkan, meneguhkan kami dan membawa kami lagi kepada kemenangan Tuhan. Dan biarlah kami sepenuhnya dikendalikan oleh Roh-Mu. Kuduskan hamba-Mu yang menyampaikan dan saudara-saudara yang mendengarkan. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang pertama. Kita melihat bersama-sama surat Filipi pasal yang pertama. Kita melihat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Sekali lagi, Filipi pasal 1 ya, ayat 21 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita ya pada pagi ini atau pada hari ini, temanya adalah hidup yang menghasilkan buah. Sekali lagi, hidup yang menghasilkan buah. Nah, hidup harus menghasilkan buah. Nah, itu yang kalau temanya hidup yang menghasilkan buah, tapi saya mau katakan pagi ini hidup harus menghasilkan buah. Ya, karena kalau nggak berbuah, nggak usah jadi orang Kristen, ya kan? Nggak usah jadi orang Kristen, nggak usah jadi orang percaya, kalau hidup saudara hanya menjadi hidup yang stagnan saja. Hanya cukup percaya Yesus, lalu tidak ada buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, lebih dalam lagi menggalinya, apa itu buah? Nah, ini kata kuncinya, apa itu buah? Saya mau katakan, ya, buah adalah perubahan hidup. Nah, ini kata kuncinya, buah adalah perubahan hidup yang kita hasilkan setelah kita percaya. Nah, ini kata kuncinya. Jadi, buah adalah perubahan hidup yang kita hasilkan setelah kita percaya. Sudah tentu, setelah kita percaya diharapkan apa? Kita bisa bertumbuh. Ya, tidak ada hanya percaya saja, tapi yang bisa kita lihat perubahan yang pertama dalam hidup, kalau buah itu adalah perubahan, ya. Setelah kita percaya, kita harus bertumbuh. Nah, setelah bertumbuh, terus bertumbuh saudara, nah itu yang dikatakan dalam bagian ini, kita harus melihat ada buah dalam hidup kita. Makanya banyak sekali orang mungkin merubah percaya, ada yang bilang percaya, berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, sah-sah saja, karena itu memang alkitabiah juga ya. Karena itu diajarkan oleh Paulus juga. Ya, jadi kita percaya, ada akar yang kita tanam, mulai bertumbuh, dan terus berbuah. Bisa juga seperti itu. Ya, bisa juga seperti itu, karena memang akar itu diperlukan. Kalau kita kembali kepada teologi Paulus dalam kitab Kolose itu. Nah, tetapi yang mau saya katakan, inti utamanya adalah perubahan. Itu kata kuncinya ya, perubahan. Jadi buah itu
adalah bicara sebuah perubahan. Jadi sebuah pohon, ya kita sebut pohon itu sudah menghasilkan pada waktu dia berbuah. Kita tanam pohon mangga, ya pohon mangga misalnya seperti itu, ya kita sudah tentu tidak mengharapkan hanya daunnya, tidak mengharapkan hanya akarnya, tapi yang kita harapkan dari pohon itu adalah buahnya. Ya, sama dengan kalau saudara melihat pada waktu Yesus melihat pohon ara itu. Kenapa sampai dia mengutuk pohon ara itu? Karena dia lihat sudah berapa tahun tidak berbuah. Ya, tidak berbuah. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa memang buah itu sangat diperlukan. Ya, tanaman yang kita tanam, kita membutuhkan buahnya. Ya, jadi orang yang bertani, ya dengan menanam, katakanlah menanam pohon mangga, yang diharapkan pasti pohon mangga dalam konteks kita sekarang ya. Saya tidak bisa mengambil dalam konteks Israel, karena lebih bagus kita menggunakan dalam konteks kita. Kalau Yesus kan dalam konteks pohon ara, karena pohon ara itu memang sangat banyak ditemukan di Timur Tengah atau di Israel pada waktu itu. Nah, jadi sehingga pada waktu Yesus ketemu, nggak berbuah dia kutuk. Sekalipun ada ilustrasi yang menggambarkan bahwa hidup kita juga sama seperti itu. Ya, pada waktu kita terus-menerus di dalam Tuhan, hidup kita nggak berbuah, ya kita buat apa kita hidup? Ya kan? Buat apa kita hidup lagi? Ya, selain kita dibuang, dan itu yang dikatakan diinjak orang dan tidak dibakar dan dibuang seperti itu. Nah, jadi yang kita lihat dalam bagian ini, perubahan ini bisa, ya perubahan yang dimaksud dalam buah ini bisa merujuk kepada perubahan karakter. Nah, ini yang diharapkan dari kita kan, dan itu buah kita. Jadi kalau ada orang karakternya dalam hidupnya dia bisa menghasilkan karakter baru, itu yang dikatakan oleh Tuhan ya. Dalam Matius pasal 7 itu, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dan itu memang yang diharapkan dari orang percaya, buahnya kita. Orang mengenal kita dari buahnya kita, orang melihat kita dari buahnya kita. Ya, jadi karakter itu perlu. Apalagi yang dikatakan di sana di dalam bagian itu, kepedulian kita kepada sesama. Nah, itu juga adalah bagian dari perubahan hidup kita. Ya, kenapa Yesus membuat ilustrasi ya tentang orang Samaria yang murah hati itu? Ternyata saudara, banyak sekali orang nggak percaya Tuhan, tapi buahnya sesuatu yang dia kerjakan luar biasa. Ya, sekalipun itu bisa dikatakan bukan buah yang seperti dikehendaki dalam konsep Alkitab ya, tapi setidak-tidaknya bisa kita lihat bahwa ternyata orang menghasilkan yang baik itu jauh lebih banyak daripada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini bahaya ini, saudara, sangat bahaya sekali. Ya, justru seharusnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kitalah yang harus menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa kepada Tuhan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerjakan itu dalam hidup kita, kita stagnan. Dari tahun ke tahun hidup kita seperti itu saja, gitu. Ya, dan itu aja hidup kita. Nggak ada yang bisa dilihat. Ya, kepedulian kita kepada sesama ya kecil. Ya, kita nggak melihat teman kita nggak memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ya, bahkan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan pun bagi kita kadang-kadang kita tidak kelola dengan baik, gitu ya. Ya, sehingga kadang-kadang kita menjadi kehilangan. Ya, banyak yang hilang dari hidup kita ini. Banyak kesempatan-kesempatan yang hilang dari hidup kita, yang sebenarnya kita bisa maksimal di sana. Jadi waktu Tuhan mempercayakan segala sesuatu, mempercayakan orang kecil kepada kita, sebenarnya Tuhan mau supaya kita maksimal di sana, tapi kadang-kadang kita tidak maksimal di situ, saudara. Ya, lalu yang berikutnya dikatakan buah itu bisa juga menunjuk kepada kepedulian kita kepada pekerjaan Tuhan. Dan juga ya kepedulian kita kepada pekerjaan Tuhan itu perlu ya, perlu sekali itu. Ya, jadi janganlah saudara jadi jemaat yang baik saja gitu ya, datang ke gereja dengar firman ya. Tapi kita perlu ya melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu sejauh mana. Ya, bukan karena jabatan kita, bukan karena kedudukan kita, tapi kepedulian kita, hati kita, ya kan? Hati kita yang benar-benar mau mengerjakan segala sesuatu di dalamnya. Ya, mau mengerjakan segala sesuatu di dalamnya. Ya, jadi itu bisa menunjuk kepedulian kita kepada pekerjaan Tuhan, dan juga bisa merujuk kepada apa? Pengabdian kita kepada Kristus. Ya, pengabdian kita kepada Kristus. Dan inilah yang mau saya katakan kepada saudara, ya, yang mau kita jelaskan pada hari ini. Ini konsep-konsep ini semuanya sebenarnya ada di dalamnya. Ya, konsep-konsep yang saya katakan tadi kepada buah itu dalam Filipi pasal 1 itu ya memang sangat lebih kental, memang merujuk kepada pengabdian kita kepada Kristus, ya toh? Tapi tidak menutup kemungkinan di dalamnya ada karakter juga. Ada kepedulian kita juga kepada sesama kita. Nah, kenapa? Karena memang ya Tuhan mau seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mau seperti itu. Jadi orang yang berbuah itu patokannya itu saja. Lihat karakternya, lihat kepeduliannya kepada sesama, lihat kepeduliannya kepada pekerjaan Tuhan, lalu lihat pengabdiannya kepada Kristus. Itu buah. Jadi itu orang yang berbuah, saudara. Jadi bukan
orang yang berbuah itu bukan bukan kita lihat dari kesibukannya. Nah, ini kata kunci. Jangan sampai lihat orang kepada kesibukannya. Sibuk tapi tidak menghasilkan buah kan bahaya juga. Ya, dalam pelayanan dia sibuk tapi dia sedang mencari sesuatu dari pelayanan itu juga sesuatu yang salah dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang yang sibuk giat di dalam pekerjaan Tuhan itu, seharusnya fokusnya adalah kepada Kristus atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ya, itu kata kuncinya. Masih berikan kepada kita selama kita hidup dalam dunia ini. Ya, tapi kalau cuma asik-asik sendiri saja, nah ini bahaya Saudara ya. Asik-asik sendiri saja, orang keling di Medan bilang sorkali dia katanya gitu ya kan. Sorkali dia dalam pelayanan itu, ya asik-asik saja karena apa? Karena ada sesuatu yang dikejar di dalam bagian itu. Nah, itu bahaya sekali itu. Kita nggak bisa terlalu sor-sor banget ya dalam pelayanan itu, tapi kita kehilangan arah, kehilangan fokus dalam pelayanan kita. Jadi seharusnya orang percaya itu harus fokus dalam pelayanannya, harus melihat arah yang dia kerjakan itu ya. Arah yang dia kerjakan itu masihkah arah itu kepada Kristus sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, hidup harus menghasilkan buah. Ya, tadi hidup yang menghasilkan buah sama aja, tapi hidup harus menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang dijelaskan kepada kita dalam teks kita ini. Ya, dalam teks kita ini, cara yang pertama dikatakan kita harus hidup dalam pilihan. Kalau kita hidup, harus bekerja menghasilkan buah. Kita harus hidup dalam pilihan. Ya kan? Kalau kita hidup, harus bekerja menghasilkan buah. Artinya begini. Jangan sampai kita masih hidup, tetapi kita tidak mengerjakan sesuatu kepada Tuhan. Ya, umur kita bertambah, diberikan oleh Tuhan umur kita bertambah, tetapi kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Nah, makanya itu yang dikatakan dalam bagian ini. Kita harus hidup dalam pilihan kita. Ya, kalau kita hidup, harus bekerja menghasilkan buah. Itu dalam ayat 21-26. Paulus katakan hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Saya katakan di dalam bagian ini Saudara, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah untung. Dua-duanya enak bagi orang percaya. Kalau dia hidup, hidupnya harus Kristus. Kalau dia mati, itu untung. Makanya Paulus dikatakan, dia memilih. Ya, aku didesak dari 2 arah dalam konsep yang kita baca tadi. Dikatakan di sana, aku didesak dari 2 arah. Mana yang harus aku pilih katanya. Aku nggak tahu mana yang harus aku pilih. Karena apa? Karena dua-duanya enak. Karena dua-duanya menggembirakan. Karena dua-duanya menyenangkan. Hidup bersama dengan Kristus, hidup adalah Kristus, itu menggembirakan. Mati juga untung. Ya kan? Itu lebih enak. Jauh lebih enak, Saudara. Makanya Paulus mengatakan dalam bagian ini, mana yang harus aku pilih? Aku didesak dari 2 arah, aku nggak tahu mana yang harus aku pilih. Tetapi di dalam bagian ini, di dalam ayat yang kalau Saudara lihat di dalam ayat 23, aku didesak dari 2 pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, tapi saya suka dengan ayat yang ke-24 itu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Itu tadi, kepada buah yang berkaitan dengan kepedulian kita kepada sesama, kepedulian kita kepada pekerjaan Tuhan itu. Ya, makanya dikatakan dalam ayat 23 itu, aku didesak dari 2 pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup, ini pilihannya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Saudara, ini yang mau saya katakan kepada Saudara, ya, kita harus hidup dalam pilihan. Kalau kita hidup, harus bekerja menghasilkan buah. Paulus katakan begitu. Ya, jadi bukan hanya hidup adalah Kristus, tapi tidak ada efek, tidak ada sesuatu yang kita kerjakan bagi dia. Nah, ini yang berbahaya. Ya, kadang-kadang orang hanya membuat semua yang hidup adalah Kristus, mati untung, hidup adalah Kristus, mati untung. Ya kan? Tapi kita harus tahu, ya, bahwa ada satu efek di dalamnya. Kalau kita katakan hidup adalah Kristus, itu berarti dikatakan kita harus bekerja menghasilkan buah. Makanya Paulus katakan, buah yang dia kerjakan itu adalah pelayanan kepada jemaat di Filipi itu. Ya, aku didesak dari 2 arah, aku nggak tahu mana yang harus aku buat. Ya, tetapi sekarang aku tahu bahwa aku jauh lebih baik tinggal bersama dengan kamu, melayani kamu, dan berbuat sesuatu untuk apa? Untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan itu. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan itu. Ya, hidup harus menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, kita harus hidup dalam pilihan. Kalau kita hidup, harus bekerja menghasilkan buah. Yang kedua, kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya begini, Saudara. Orang yang menghasilkan buah dalam hidupnya, tampilan hidup. Ini kembali lagi, istilah ini saya tunjukkan kepada Saudara. Tampilan hidup itu adalah Injil. Ya kan?
Tampilan hidup itu adalah Injil. Tampilan hidup yang adalah Injil itu berarti apa? Keserupaan kita kepada Kristus itu. Jadi kalau kita katakan tampilan hidup kita adalah Injil, berarti semua hidup kita, ya kan, semua hidup kita, gaya kita, dan segala sesuatu yang kita kerjakan, arahnya adalah Kristus. Tampilan yang kita tampilkan dari wajah ini, dari mimik ini, dari pelayanan kita adalah Kristus. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-27 itu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Berpadanan dengan Injil. Ya kan? Berpadanan dengan Injil. Injil itu apa? Bicara apa di dalamnya Injil? Injil itu Kristus telah mati, bangkit, ya kan? Mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Jadi semua padanan hidup kita harus kepada apa? Kepada konsep yang namanya kematian, kebangkitan, dan yang disebut kenaikan Kristus itu. Bukan hanya itu saja. Kita harus berpadanan bukan kepada Injilnya saja, tapi kita juga harus berpadanan kepada Kristusnya, Injil Kristus di dalamnya. Jadi kita harus berpadanan juga kepada Kristusnya. Lihat Yesus itu. Ya, dalam semua pelayanannya yang ditunjukkan adalah kelemah lembutan. Gak egois, saudara. Ya kan? Yesus itu gak pernah egois. Dia memperhatikan, sangat memperhatikan orang-orang yang dilayani. Sangat memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ya kan? Membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pertolongan, membutuhkan apa? Membutuhkan sesuatu yang daripada Tuhan. Makanya itu yang saya katakan, kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Karena Paulus katakan dalam bagian ini supaya aku datang, 28. Ya. Ya, coba dalam ayat 27 ya. Bahwa kamu teguh berdiri, ya, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Ini kan kadang-kadang hilang, saudara. Ya, orang percaya itu kalau dekat dengan hamba Tuhannya, dekat dengan gembalanya, hidupnya baik sekali. Tapi kalau dia sudah tidak dekat lagi dengan dengan hamba Tuhannya, dengan gembalanya, dengan orang-orang yang orang-orang komunitas orang-orang percaya itu, kadang-kadang itu yang membuat dia kehilangan apa? Kehilangan arah. Dia tidak lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidupnya. Makanya di dalam bagian ini dikatakan, hidup kita itu harus berpadanan dengan Injil. Ya, Injil itu yang menjaga kita. Injil itu yang menjaga kesaksian kita. Injil itu yang menjaga segala tampilan demi tampilan yang kita lakukan dalam hidup ini. Ya, hidup harus menghasilkan buah. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, kita harus hidup dalam pilihan. Kalau kita hidup harus bekerja menghasilkan buah. Yang kedua adalah kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, Injil Kristus. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara, dikatakan dalam bagian ini, kita harus hidup bukan hanya untuk percaya. Ya, untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Artinya begini. Ya, artinya begini, banyak sekali orang percaya, ya kan, hidup itu, dia menganggap hidup itu seolah-olah hanya percaya saja, cukup percaya saja, ya kan. Tetapi saudara, dia lupa, kalau dia percaya kepada Yesus, ini berarti dia juga harus siap menderita bagi dia. Makanya di dalam ayat yang ke-29, itu jelas sekali, 29:30, di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ingat baik-baik, hidup kita ini, saudara, bukan hanya untuk percaya saja. Ya, yang penting percaya, yang penting selamat, bukan. Ya, makanya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hidup dalam dunia ini dalam menghasilkan buah tadi itu, saudara. Ya, dalam menghasilkan buah itu. Salah satu yang diharapkan cara untuk menghasilkan buah itu adalah kita harus hidup bukan hanya untuk percaya. Kita harus tahu juga bahwa kita juga dikaruniakan untuk menderita bagi Kristus. Ya, makanya jangan kaget kalau saudara setia kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, napasmu Injil, napasmu Yesus, ya kan? Apa yang kamu beritakan itu adalah Yesus, lalu saudara menderita karena nama Yesus. Nggak usah kaget. Saya katakan kepada saudara, nggak usah kaget. Karena memang ada ayatnya. Ada firman yang menekankan, hidup kita ini bukan hanya percaya saja, ya, dikaruniakan hanya percaya saja, tetapi juga menderita. Ya, menderita. Makanya dalam ayat yang ke-30 dikatakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku, gak ada yang berubah, saudara. Bahkan Paulus menyurati mereka dari penjara. Ya, Paulus bertemu dengan jemaat Filipi, dia juga menderita. Sekarang waktu dia menyurati jemaat di Filipi juga dia menderita. Dia ada di dalam penjara, saudara. Ada di dalam penjara. Dan itu kenapa? Karena nama Yesus. Ya kan? Karena percayanya kepada Yesus. Ya, kepadanya dikaruniakan percaya, tetapi juga dikaruniakan untuk menderita. Ini catatan yang penting buat kita loh. Ya, orang-orang percaya banyak sekali kehilangan arah di sini. Banyak sekali konsepnya itu makmur, ya kan? Ikut Yesus pasti kaya.
Ikut Yesus pasti melimpah. Ikut Yesus kalau miskin jadi kaya, ya kan? Ya, ikut Yesus kalau sakit pasti sembuh. Ya, ya memang bisa terjadi menurut saya. Memang bisa terjadi, nggak bisa dipungkiri itu. Tapi yang benar, ya kan? Yang benar itu kita harus seimbang antara percaya, antara berkat, antara sesuatu yang kita inginkan daripada Tuhan. Ingat baik-baik, ada penderitaan juga. Ada tangisan, ada air mata. Ya kan? Tapi ingat baik-baik, karena nama Yesus. Karena iman kita kepada Yesus. Karena percaya kita kepada Yesus. Itulah yang membuat kita menderita. Itulah yang membuat kita bergumul dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena percaya kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sederhana khotbah pagi ini. Ya, hidup harus menghasilkan buah. Tidak ada kata lain, hidup harus menghasilkan buah. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup menghasilkan buah? Yang pertama tadi, kita harus hidup dalam pilihan. Kalau kita hidup harus bekerja menghasilkan buah. Ingat baik-baik, harus bekerja menghasilkan buah. Kalau saudara hidup harus bekerja menghasilkan buah. Tidak ada yang lain. Yang kedua, kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang kata kuncinya. Karena buah. Ya kan? Karena buah yang harus kita hasilkan. Berarti hidup ini harus berpadanan dengan Injil Kristus. Yang ketiga, kita harus hidup bukan hanya untuk percaya saja, tapi juga menderita bagi Kristus. Ini berarti apa? Kalau kita menghasilkan buah, berarti kita menikmati perjalanan percaya kita kepada Tuhan lewat apa? Lewat penderitaan. Sekarang apa yang mau kita lakukan dalam hidup kita? Tidak ada kata lain. Hidup harus menghasilkan buah. Bekerjalah untuk menghasilkan buah. Berpadananlah dengan Injil Kristus. Dan hiduplah bukan hanya percaya, tapi juga menderita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah firman yang menguatkan, meneguhkan, dan membawa kami kepada kemenangan-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam perjalanan-perjalanan hidup kami, perjalanan iman percaya kami, supaya kami tidak jauh daripada Tuhan, tetapi kami boleh hidup terus berpegang kepada Tuhan, sehingga ada buah yang kami hasilkan dalam hidup kami. Biar nama-Mu dimuliakan di atas segalanya, supaya dalam segala sesuatu hanya Tuhan yang kami tinggikan, hanya Tuhan yang kami muliakan. Berkatilah kebenaran ini, supaya kebenaran ini menjadi bagian yang real, bagian yang utuh, bagian yang benar-benar boleh tertanam dalam hati kami, dan perubahan-perubahan hidup melalui buah itu boleh dikerjakan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami sangatlah sederhana di hadapan-Mu, sangatlah kecil di hadapan-Mu, tapi kami percaya, dengan iman percaya kami, Engkaulah yang membuat kami bisa menjadi besar dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau yang kami tampilkan dalam segala sesuatu, dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat buat saudara semuanya, sehat terus, dan mari berjuang untuk Injil Kristus di tengah-tengah pandemi yang ada. Jangan lupa hidup bersaksi, sampaikan Injil kepada banyak orang untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.